An Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu an. Ini Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an, hadis ke-20. Dia berkata dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, di antara perkataan yang harus selalu dipegang teguh oleh orang-orang yang ada dari penerus-penerus para nabi terdahulu, perkataan-perkataan yang selalu diulang-ulang nabi-nabi dulu, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus betul-betul selalu dipegang dari nasihat-nasihat nabi-nabi terdahulu. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Jadi turun temurun itu Nabi, setiap ketemu umat pasti ada perkataan ini, baik Nabi Muhammad maupun nabi-nabi sebelum Rasulullah hidup. Apa itu Pak? Kalimatnya pendek. Yang tadi saya katakan, kalau ini diamalkan Pak, kita mudah istiqamah. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Hadisnya riwayat Bukhari, rawahul Bukhari. Kata Rasulullah, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, maka kerjakan apa saja yang kau mau. Bapak Ibu sekalian, dulu Nabi Nuh mengatakan ini juga kepada kaumnya. Nabi-nabi yang lain juga mengatakan ini kepada kaumnya dengan lafaz yang berbeda-beda, yang intinya sama. Sudahlah, kalau kamu memang tidak punya rasa malu, kerjakan apa yang kamu ingin kerjakan daripada kita berdebat. Makanya ada ayat dalam surah Al-Kafirun, apa ayat terakhirnya? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Coba, kalimat pendek Pak. Kalau kamu tidak punya malu, kerjakan. Ya. Orang kan, mohon maaf Pak, berpakaian, kenapa kita disuruh berpakaian? Karena kita punya rasa malu. Kenapa menutup aurat? Punya rasa malu. Kenapa anak-anak kita tidak biarkan bergaul sembarangan? Kita punya rasa malu. Kenapa kenapa kita belajar mengaji? Kita punya rasa malu. Kalau kita muslim tidak bisa mengaji. Itu semua dilakukan. Kenapa kita sholat? Malu. Kenapa kita sholat Pak? Malu. Malu sama siapa Pak? Allah. Dikasih rezeki tiap hari, tapi tidak sholat. Jadi hidup ini sudah betul kata Nabi SAW. Wal haya syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu bagian penting dari iman. Coba. Ada orang banyak Pak yang tidak punya rasa malu, pergi korupsi, tidak ada rasa malunya. Mengambil hak orang lain, udah nggak ada rasa malu Pak. Orang-orang yang tidak punya rasa malu, maka mereka akan mengambil apapun yang bukan punya mereka dengan cara yang batil, haram. Orang yang tidak punya rasa malu Pak, akan melakukan kejahatan, kezaliman karena udah nggak malu. Tapi ketika kemudian punya rasa malu, Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu ketika kemudian dia masuk Islam Pak, dia sering menangis. Kenapa? Dia katakan dalam dirinya bahwa dulu saking tidak malunya saya berani membunuh orang di depan orang. Bahkan saya berani membunuh manusia di depan keluarganya. Abu Dzar Al-Ghifari pernah mengatakan ketika kemudian dia baru-baru hijrah Pak. Lalu kemudian dia mau pulang ke kampungnya, Ghifar. Nama kampungnya namanya Ghifar. Nama aslinya Jundub bin Junadah. Abu Dzar Al-Ghifari. Waktu dia mau balik ke kampungnya Pak, dia bilang, insya Allah saya akan terang-terangan mengatakan kepada seluruh kaum-kaum saya, orang-orang yang dulu mengetahui saya, bahwa saya sudah mengenal Islam dan saya sangat mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia dinasihati oleh Nabi Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kalau kamu terang-terangan pulang ke kampungmu, khawatir orang-orang membencimu karena mereka melihatmu sosok yang sangat menakutkan, pembegal Pak. Abu Dzar dulu itu namanya Jundub bin Junadah, ayahnya namanya Junadah. Itu kalau ada orang lewat Pak, dia punya tim pasukan yang begal orang. Kalau tidak diserahkan hartanya dibunuh, dipaksa Pak. Ini pembegal Pak, nomor 1 dulu di daerah di Jazirah Arab.
namanya Jundub bin Junadah. Abu Dzar Al-Ghifari nama hijrahnya. Nabi yang kasih dia nama Abu Dzar. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika kemudian Nabi mengatakan, wahai Abu Dzar, jangan terlalu terang-terangan berdakwah di kampungmu. Khawatir orang-orang tidak mempercayaimu. Khawatir orang-orang membencimu. Apa kata Abu Dzar? Ya Rasulullah, kalau dulu saya terang-terangan berbuat dosa, kenapa saya harus sembunyi-sembunyi berbuat amal soleh? Masya Allah, sambil menetes air mata dari matanya menetes di pipinya, Pak. Dia bilang, ya Rasulullah, dulu saya terang-terangan bikin dosa, saya tidak punya malu. Masa saya harus kemudian malu-malu menyampaikan kebenaran? Sedangkan saya ini pendosa, izinkan saya menyampaikan. Walaupun mereka membenci saya, ya Rasulullah, tidak apa-apa. Yang jelas saya ingin menutupi rasa malu saya dulu. Saya terang-terangan berbuat dosa. Makanya izinkan saya terang-terangan berdakwah, melakukan amal soleh. Dipeluk oleh Nabi SAW, Abu Dzar Al-Ghifari. Makanya ini adalah diantara nasihat, Pak. Malu, ini yang penting ditanam. Makanya bahasa kasarnya, kalau kamu gak punya malu, udah kerjain aja. Kamu mau tidur gak sholat, kamu mau minum khamar padahal ada air mineral yang sehat, kamu mau melakukan dosa apa saja, mau main judi, mau main apa, silahkan. Tapi mohon maaf, ingat, ada Allah yang akan membalas. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalimat ini sangat sering dikatakan nabi-nabi, bahkan dari sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kalian gak punya rasa malu, kerjakan saja apa yang ingin kalian perbuat, apa yang ingin kalian kerjakan. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah, di antara Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada ayat Allah dalam surah Fussilat ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kata Allah dalam Al-Qur'an. Ada hadis. Ini membenarkan hadis ini. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Kata Allah, i'malu ma syi'tum. Kerjakan saja apa yang kamu mau kerjakan. Coba. Karena Allah sudah lihat ini Bani Israel, sudah lihat ini kaum-kaumnya para nabi, dinasehati tidak mau, Pak. Terakhir Allah katakan, i'malu ma syi'tum. Kerjakan apa yang kalian mau kerjakan. Ya, kamu mau tidur, kamu mau berzina, kamu mau minum khamar, kamu mau apa saja, kamu bikin dosa. Walaupun mereka kerjakan itu, Pak, masih saja Allah memberikan kepada mereka rezeki. Coba, Pak, kita bikin dosa saja dapat rezeki, Pak. Apalagi amal soleh. Cuman bedanya, Pak, ini kalau kata-kata orang-orang hijrah yang cerita hijrahnya sama saya, dia bilang memang dulu Ustaz, gaji saya waktu saya masih kerja di tempat haram, dia bilang begitu. Ya, saya tidak usah sebut nama tempatnya. Dia bilang waktu saya masih kerja di tempat haram. Saya sebut sajalah biar Bapak tidak membayang-bayangkan yang lain-lain. Dia mantan DJ, Pak, mantan DJ. Ini anak hijrah, dulu nge-DJ, malam-malam nge-DJ. Digaji 10 juta, Pak. 10 juta satu bulan nge-DJ. Men-DJ kerjanya malam pagi. Tidak pernah lihat matahari. Dia sendiri bilang. Iya, 5 tahun saya jadi DJ Ustaz, tidak pernah saya lihat matahari. Dia bilang. Ngerinya. Dia bilang, gaji 10 juta, Pak. Dia cerita. Sekarang waktu itu saya temui waktu dia hijrah ikut kajian, ya. Apa nangis apa segala macam, dia bilang sama saya, Pak. Dia bilang, saya nggak pernah lihat matahari. Bahkan biasa Ustaz pulang azan subuh, orang-orang pada ke masjid, saya mabok. Bawa mobil sambil mabok. Dia bilang gitu, orang-orang pada ke masjid. Masjid sudah azan, dia baru pulang dari tempat DJ, mabok. Apa dia bilang, Pak, sama saya? Perhatikan ini kalimatnya, luar biasa. Orang hijrah yang cerita. Dia bilang, Ustaz, dulu ketika kemudian saya belum dapat hidayah, itu uang 10 juta. Itu gaji, Ustaz. Belum kalau ada yang sawer saya. Jadi di sawer itu artinya apa? Orang datang ke dia buang-buang uang, dia ambil itu uangnya. Kan dia nge-DJ. Baru orang datang disitu buang-buang uang, Pak. Dia bilang begitu. Itu mungkin 1 bulan bisa dia dapat sampai 30 bahkan 50 juta per bulan. Coba. Tapi apa dia bilang? Dia bilang, Ustaz, namanya itu rezeki, bukan hanya uang. Saya bilang, betul. Uang pasti rezeki. Tapi rezeki bukan hanya uang. Saya bilang, kebahagiaan itu rezeki. Uang itu hanya perantara. Uang, perhatikan Pak ya. Uang
pasti masuk dalam rezeki. Tapi rezeki, ya, ini uang pasti masuk rezeki. Rezeki belum tentu hanya uang. Banyak rezeki, Pak. Makanya dia bilang, betul-betul Ustaz. Apa di kalimatnya itu saya tidak bisa lupa, Pak. Uang setan dimakan jin. 30 juta tidak pernah saya rasa itu uang, Ustaz. Hidupku susah. Bahkan kalau sudah tengah bulan saya cari-cari pinjaman. 30 juta. Sekarang Pak gajinya cuma 3 juta. Dia bilang apa? Iya, dia punya penghasilan cuma 3 juta Pak. Iya, dia kerja di salah satu tempat Pak, Masya Allah. Jadi cleaning service. Cleaning service, gaji cuma 3 juta. Apa dia bilang? Mau apa saya Ustaz? Dijajiku bisa. Iya. Jadi saya melamar kanan kiri ditolak. Waktu awal-awal hijrah kodok. Pergi bantu-bantu omnya bilang, ini anak suka mabok. Semua keluarganya tidak suka. Jadi dia kerja Pak, jadi cleaning service. Masuk jam 6, beres, pulang jam 6. Jadi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore kerjanya membersihkan. Ya, berapa lantai itu ruko dia bersihkan. Dia bilang gaji 3 juta Ustaz. Libur saya cuma 1 hari. Dia bilang 3 juta Ustaz. Alhamdulillah. Bisa kak saving kodok Ustaz 1 juta 1 bulan. Bisa kak kasih orang tua saya 500 ribu 1 bulan. Saya pakai hidup 1,5 juta. Itu pun ada teman saya yang mau tampung saya. Keluarga saya tidak ada yang mau terima saya. Saya bilang nanti pada suatu saat dek, kau terus berdoa, kau terus berhijrah, kau sabar. Karena waktu kau bikin dosa kan lama. Iya Ustaz. Makanya ketika kau hijrah kau sabar. Mungkin tahun pertama keluargamu belum terima. Tahun kedua, tahun ketiga, berbuat baik saja. Pasti kau diterima. Tahun kedua betul Pak. Lebaran, dia sudah ke keluarganya, sudah diterima. Mulai Mi pakai songkok, pakai baju-baju gamis. Masya Allah Pak, diterima Mi. Dia sekarang Pak punya usaha. Iya. Sudah beberapa titik usahanya itu. Dia punya kayak kontainer itu Pak. Jual-jual ya kue-kue, makanan apa begitu. Saya lupa apa-apa tipe-tipe makanan. Sudah berapa usahanya? Iya. Masya Allah, saya bilang Allahu Akbar. Orang-orang begini Pak, Masya Allah. Ya, rasa malu Pak yang muncul dalam dirinya. Dia mungkin berpikir. Nah, sebelum saya lanjutkan ke ayat Allah, yang saya penasaran Pak. Waktu itu saya tanya dia. Saya bilang, apa yang membuat kau berhenti main DJ? Dia bilang, Ustaz, pernahkah satu hari Pak tidak bangun-bangun 24 jam. Satu hari. Di situ orang kira saya mati Ustaz. Mabok. Jadi dia satu hari Pak tidak bangun-bangun. Ya, didorong, disiram, tidak bangun-bangun Pak. Jadi mungkin karena maboknya lah, mungkin karena pingsan kah atau apa. Dia tidak bangun-bangun Pak. Jadi orang kira dia sudah mati nih Pak. Tapi dia tidak mau dibawa dalam keadaan orang teman-temannya ini beda yang ada melihat itu kejadian. Tidak mau bawa dia ke rumah sakit, takut. Iya, karena ini mabok, ini orang mabok. Jadi dibiarkan Pak. Sampai takut sekali kalau ini mayat bau. Karena dia tinggal di kos. Dia bilang, oh, jadi saya bilang, oh begitu. Jadi bagaimana caranya aku bangun? Dia bilang, saya bangun Ustaz. Saya kayak orang tidak sadar. Iya. Kosong pandangan saya Ustaz. Bingung, kayak orang bingung. Baru dia bilang, jalan sedikit jatuh. Di situ dia sender bedeng di tembok, dia merenung. Siapa saya? Akhirnya Pak, subhanallah, Allah tunjukkan keajaiban. Dia berkaca, dia cari kaca. Dia cari kaca, dia bilang di atas kaca. Karena di kamarnya tidak ada kaca. Dia ke kamar sebelah ke temannya. Dia bilang, dia kira kau mati. Dia cerita sama temannya, masa begini. Dia bilang, duduk dia depan kaca. Tempat ada kaca yang kayak meja rias begitu depan temannya. Dia bilang ada Quran di situ Pak. Dia buka itu Quran. Dia buka Pak, kayak setengah mabok begitu dia buka. Tahu Pak, ini demi Allah Pak. Merinding saya. Dia bilang, Ustaz, ayat yang saya baca, ayat tentang innamal khamru wal maisir wal azlam rijsun min amal syaitan. Ayat yang dia buka. Kan ada terjemahnya itu Quran. Sesungguhnya minum khamr, main judi, mengadu nasib, itu adalah bagian daripada amalan-amalan syaitan. Fajtanibuh, hindarkan diri kalian. Dia tutup langsung itu Pak. Di situ dia putuskan hijrah.
Dicari-cari sama yang punya diskotik. Kenapa kamu tidak datang-datang? Ini kenapa kamu nggak nge-DJ malam ini? Dia bilang, mohon maaf, saya udah resign. Ya. Ini kenapa kamu begini? Dia bilang, saya sudah tidak bisa lanjut. Ini kan kamu masih ada uang sama saya. Kamu selesaikan 10 hari supaya saya kasih gaji kamu. Karena kalau kamu tidak selesaikan kerja kamu yang 20 hari, saya tidak bisa kasih gajinya. Dia bilang, tidak apa-apa, ambil aja. Coba Pak, kalau Allah mau kasih. Dia bilang apa? Malu Ustaz, malu. Mau ketemu keluarga malu. Mau ketemu bapak malu. Adik malu. Karena terkenalnya pemabok. Tukang DJ. Jadi kalau dia bilang pulang kampung, takut sekali kodong. Karena satu kampung itu tahu ini hasil DJ. Bahkan orang tuanya tidak mau terima uangnya Pak. Dia bilang orang tuanya, jangan kau kasih saya uang harammu itu. Iya. Nah ada Pak, jadi dia ngekos. Dia biayai hidupnya, dia beli mobil. Ya, mobilnya Honda Brio. Ya. Dia beli mobil, dia ngekos, dia biayai dirinya. Tukang DJ Pak. Iya. Apa dia bilang itu? Malu saya saat ketemu orang. Ini rasa malu penting. Makanya jangan kita membuat diri kita malu Pak. Ya, jaga kemaluan kita ini. Kita harus menjaga baik-baik agar kita tidak memalu-malukan keluarga. Kita tidak membuat malu orang lain. Kita tidak membuat malu diri kita sendiri. Kepada Allah, kepada keluarga, anak kita. Ya. Sekarang sudah menikah, sudah punya anak. Masya Allah. Ya. Dulu dia bilang Ustaz, tidak jelas saya punya hidup 33 tahun umur belum menikah. Ya. Dia bilang belum menikah Ustaz, tapi sudah sering berzina. Dia bilang begitu. Dia bilang belum menikah Ustaz, tapi sudah sering berzina. Jadi saya tidak rasakan itu apa itu nikah. Dia bilang begitu Pak. Hampir tiap malam Ustaz, kalau mabok main perempuan. Dia bilang begitu. Subhanallah Pak, Masya Allah. Ya. Allah kalau mau kasih hijrah orang banyak caranya Pak. Ya. Makanya kita mengamalkan hadis ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari menjaga diri kita. Malu sama Allah kalau bikin dosa, karena Allah yang kasih rezeki.